Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibunda Juliani SPDI, saya mewakili. Yang terhormat teman-teman rekan seperjuangan di SDN 1 Sebelum, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, di mana hari ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan kita Ibu Suhaida SPD. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Untuk mempersingkat waktu, pada hari ini saya akan membacakan susunan acara kita pada siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Untuk kegiatan pembukaan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu kegiatan inti, berupa pemaparan diseminasi kegiatan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Suhaida SPD. Kepada Ibu Suhaida dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu MC yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibunda Kepala Sekolah SDN 1 Segedong, Bunda Juliani SPDI atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Segedong. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mendengarkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan saya sampaikan. Ini adalah tugas dari guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak dari SDN 1 Segedong, yang nantinya ini akan dibuatkan sebuah video aksi nyata. Saya berharap setelah nanti saya memaparkan diseminasi kegiatan budaya positif ini, bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini, agar sekolah kita bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Baiklah, untuk memulai acara inti, saya perkenalkan, nama saya Suhaida SPD, guru SDN 1 Segedong. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mempawah. Berikut adalah pengajar praktik saya, Ibu Agnes Lucy Hanggaru, dan sebelah beliau ada fasilitator saya, namanya Ibu Jamjemah. Bapak Ibu, adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, pertama, latar belakang adalah pertama, murid tidak menyukai peraturan, karena jika mereka melanggar peraturan, maka mereka akan mendapatkan
hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Jadi selama ini kita pernah ya Bapak Ibu ya melakukan tindakan yang dinamakan hukuman tanpa kita sadari. Tindakan hukuman tersebut itu berdampak negatif untuk anak didik kita semuanya. Selanjutnya, oke. Tujuan aksi nyata saya, pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Jadi selain menumbuhkan budaya positif, saya berharap setelah melakukan aksi nyata yang akan saya paparkan nanti, itu nanti bisa diterapkan kepada anak didik kita semua, sehingga bisa menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Tolak ukurnya Bapak Ibu, terbentuknya keyakinan kelas. Melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan siswa, murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi nanti ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Minimasi tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan sebelum mengumpulkan Bapak Ibu untuk mendengarkan pemaparan saya tentang diseminasi tindakan budaya positif. Terlebih dahulu saya sudah menghadap kepala sekolah untuk berkoordinasi menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin untuk mendeminasikan bersama rekan guru di kelompok KKG. Jadi setelah saya mendeminasikan kegiatan dampak positif dengan Bapak Ibu, saya akan lanjut di kegiatan kelompok KKG. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sesama guru di grup KKG guru sekecamatan untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya paparkan juga tentang apa itu segitiga restitusi. Kembali, selain saya menyampaikan dengan Bapak Ibu, nanti juga akan saya lanjut ke kelompok kegiatan kelompok guru ya Bapak Ibu ya. Kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan sesama guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dan memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi habis ini setelah saya menerapkan di kelas saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing, sehingga nantinya bisa diterapkan untuk seluruh murid yang ada di sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya, dukungan yang saya butuhkan, pertama itu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Jadi untuk menerapkan destinasi tindakan positif ini tidak bisa saya lakukan sendiri ya Bapak Ibu ya. Itu tetap membutuhkan bantuan Bapak Ibu semuanya, dan juga yang pasti itu dari dukungan kepala sekolah. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Setelah itu meminta bantuan orang tua untuk melakukan budaya positif di rumah. Jadi setelah di sekolah nanti saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua murid untuk menerapkan budaya positif ini di rumah.
agar nanti antara di rumah dengan di sekolah bisa selaras dan seimbang pada saat menerapkan budaya positifnya, Bapak Ibu. Kemudian inilah dia tugas saya, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia untuk kita semua. Mari belajar bersama, berkolaborasi, berkoordinasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah kita tercinta. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Konsep utama model budaya positif. Pertama, perubahan paradigma positif. Perubahan paradigma positif itu ada 6 ya Bapak Ibu ya. Pertama, motivasi perilaku manusia. Kedua, disiplin positif. Ketiga, ada posisi kontrol restitusi. Keempat, segitiga restitusi. Kelima, ada keyakinan kelas. Kemudian keenam, ada kebutuhan dasar manusia. Ini konsep utama modul budaya positif. Nah, untuk menerapkan konsep tadi, kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, di profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Beriman dan bertakwa. Ya, kita perlu membekali anak didik kita dengan iman dan takwa agar nanti mereka mampu untuk menghadapi kemajuan hidup di masa yang akan datang. Begitu juga dengan mandiri. Kita perlu anak-anak didik kita agar bisa mandiri ke depannya untuk melanjutkan hidup mereka ke arah yang lebih baik. Kemudian bernalar kritis, kita memerlukan anak didik kita bernalar kritis itu agar mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang dapat membantu mereka untuk menjadikan hidup mereka lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian ada bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Seperti kita tahu, anak didik kita itu terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya. Jadi bagaimana kita harus menyelaraskan kebinekaan global tersebut agar menjadi seimbang. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Menurut budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai seorang guru, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Kenapa intrinsik bukan ekstrinsik? Perbedaannya adalah jika intrinsik itu perubahan perilaku dari dalam diri mereka tanpa perlu kita paksa dengan adanya aturan atau hukuman. Sedangkan kalau ekstrinsik itu dari luar Bapak Ibu, dari paksaan, dari hukuman. Yang kita harapkan nanti anak didik kita itu bisa berkembang menjadi anak-anak didik yang mempunyai disiplin diri dari intrinsik, dari diri mereka sendiri, tanpa perlu kita hukum, tanpa perlu kita beri imbalan. Itu memang sudah dari diri mereka sendiri. Itu harapan kita ke depannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta membiasakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, dan hukuman. Ini tadi yang saya maksudkan. Jadi diharapkan anak-anak tidak perlu dengan hukuman, tidak perlu dengan imbalan. Mereka sudah mempunyai kesadaran dari dalam diri mereka sendiri untuk berperilaku dengan baik, ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, Bapak Ibu. Jadi kadang ada anak-anak yang kita lihat berkelahi atau apa, itu sebenarnya termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita ketemukan ada anak yang berkelahi, itu termasuk kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, sikap ingin berkuasa. Kemudian ada kesenangan. Jadi anak didik kita itu juga perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Kadang mereka berbuat sesuatu itu ada alasannya. Apa ya? Apa karena bertahan hidup? Apa karena kesenangan? Atau karena kadang-kadang pengen kebebasan, Bapak Ibu. Kemudian ini yang paling mendasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita perhatikan ada anak didik kita ya, membuat kita jengkel, membuat kita marah. Padahal sebenarnya yang mereka butuhkan hanyalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini termasuk motivasi ekstrinsik. Yang tadi saya masukkan ya Bapak Ibu ya, termasuk motivasi ekstrinsik. Mereka melakukan disiplin hanya karena takut nanti kalau dihukum. Kalau mereka melakukan kesalahan, takut nanti guru-guru memberi hukuman. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian mengharap mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini termasuk motivasi ekstrinsik. Ini kadang biasa juga kita lakukan Bapak Ibu pada saat pembagian rapot ya, anak-anak nanti siapa yang dapat juara, ibu kasih hadiah. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Berarti mereka melakukan sesuatu itu karena pengen dapat hadiah. Sebenarnya itu kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini dia yang termasuk motivasi intrinsik. Inilah nanti jika kita bisa menerapkan motivasi intrinsik ini, murid melakukan sesuatu karena memang sadar itu dari diri mereka sendiri. Yang kita harapkan adalah nanti dimanapun mereka berada, pada saat dimanapun nanti mereka bisa melakukan sesuatu itu karena kesadaran dari diri mereka sendiri, tanpa maksudnya seperti ini Bapak Ibu, walaupun kita tidak perhatikan mereka, walaupun mereka berada dimanapun, kalau memang sudah dari dasar diri mereka sendiri, mereka ingin melakukan suatu kebajikan, maka itu dimanapun mereka berada, mereka akan menerapkan dampak positif tersebut. Tapi apabila kita tadi dengan imbalan, dengan hukuman, mereka hanya kalau hukuman takut dihukum, begitu juga kalau imbalan mereka melakukan sesuatu karena imbalan. Tapi kalau motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, dimanapun dalam kegiatan apapun mereka akan menghargai itu karena diri mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Pada saat kita melakukan hukuman, sebenarnya di situ anak didik kita merasa takut karena hukuman itu
menyakitkan sebenarnya. Ya, hukuman itu tidak nyaman. Hukuman itu memaksa. Hukuman itu membuat menyembunyikan kesalahan. Hukuman itu murid menjadi rendah diri. Jadi secara tidak sadar pada saat kita memberikan hukuman kepada anak didik, itu memberikan rasa takut yang menimbulkan trauma untuk mereka yang nantinya akan mereka ingat sampai dewasa, Bapak Ibu. Kemudian pada saat kita memaksa mereka untuk melakukan hukuman tersebut, itu timbul paksaan. Kemudian jika mereka takut dihukuman, akhirnya mereka menyembunyikan kesalahan mereka. Di situ kita membuat budi pekerti anak tersebut menjadi kurang baik, karena nanti mereka akan menjadi, karena tak menyembunyikan kesalahan, mereka menjadi pembohong, akibatnya tidak jujur, Bapak Ibu. Kemudian menjadi rendah diri. Pada saat kita memberikan hukuman, anak didik kita itu merasa rendah diri, Bapak Ibu, merasa dipermalukan karena diperhatikan oleh teman-teman mereka yang lainnya. Jadi sebenarnya hukuman ini sangat tidak baik, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Tidak efektif. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, merusak hubungan atau sifat diri. Mematikan kreativitas di sini, Bapak Ibu, jika kita anak-anak nanti siapa misalnya contohnya dapat juara, ibu kasih hadiah ini ya, misalnya ya, nanti kita kasih Bapak Ibu, ada semangat dari beliau. Tapi jika kita berikan mereka hadiah itu saja, nanti timbul pemikiran mereka, wah kemarin hadiahnya ini, sebelumnya ini, jadi nanti di situ mematikan kreativitas mereka untuk berbuat yang lebih. Seperti itu Bapak Ibu, tidak efektif. Kemudian dengan menghukum sistem ranking, kadang kita memberikan peringkat kepada anak didik kita, kemudian anak didik yang lain merasa, wah yang juara, yang ranking itu saja, jadi saya tidak bisa menjadi yang lebih baik. Itu juga tidak baik Bapak Ibu, karena seperti kita ketahui, anak didik kita itu punya kemampuan masing-masing. Mereka itu unik. Mereka walaupun misalnya tidak pintar di matematika, mereka pintar di mata pelajaran yang lainnya, seperti itu. Jadi anak didik kita itu anak didik yang unik-unik sesuai dengan kemampuan diri mereka masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang berikutnya ada restitusi. Nah, di restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid mengamati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah dua konsep disiplin dengan identitas sukses. Hanya saja ada perbedaan di konsekuensi dan restitusi, di mana konsekuensi itu penguatan jangka pendek, sedangkan restitusi itu penguatan jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan, karena tadi konsekuensi itu juga termasuk motivasi ekstrinsik, sedangkan kalau restitusi itu memang motivasi intrinsik, jadi itu memang nantinya akan menjadi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang Bapak Ibu, karena dari diri mereka sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: pertama, tawaran bukan paksaan. Kedua, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ada bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ada menguatkan dan fokus pada solusi atau jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi nanti mereka akan sadar dengan karakter mereka sendiri, bukan dengan tindakan. Selanjutnya, oke, di sini perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, kita langsung marah-marah. Wah, kenapa ya kamu tidak mengerjakan PR? Itu hukuman Bapak Ibu. Guru marah dan murid menjadi takut. Iya, memang betul pada saat kita marah itu murid pasti merasa takut. Kemudian kita menghukum siswa tersebut, misalnya kamu sudah tidak mengerjakan PR, sekarang kamu hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita mengingatkan kepada anak tersebut kalau tidak mengerjakan PR itu sudah melanggar aturan seperti itu. Kemudian guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Nah, kemudian perbedaannya dengan restitusi adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi pada saat kita melakukan restitusi, kita tidak langsung marah, tidak langsung mengingatkan mereka tentang peraturan, tapi kita menanyakan dulu kepada anak tersebut kenapa, apa sebabnya sehingga tidak mengerjakan PR. Seperti itu, ditanya dulu permasalahannya. Karena setiap anak melakukan sesuatu sebenarnya mereka punya alasan tersendiri Bapak Ibu. Jadi kita dengarkan dulu apa alasannya. Kemudian nanti setelah itu baru kita cari cara menyelesaikan masalah tersebut. Itu juga kita kompromikan dengan anak didik. Kita bicarakan dengan beliau bagaimana cara beliau untuk memperbaiki kesalahan yang sudah beliau buat. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, penghukum yang tadi sudah saya jelaskan. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang paling baik itu adalah posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa ketiduran saat jam pelajaran berlangsung. Kalau penghukum itu langsung patuhi aturan yang sudah berlaku di sekolah, berdiri di depan kelas, itu tindakan yang dilakukan oleh seorang penghukum. Kemudian untuk yang pembuat rasa bersalah, biasanya tindakan yang dilakukan adalah berapa kali guru sudah harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi ada rasa bersalah dari diri mereka dengan kata-kata yang kita sampaikan. Kalau posisi teman, ayolah yang penting buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu menempatkan diri kita pada posisi teman. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Kemudian yang terakhir adalah posisi yang diharapkan kita bisa untuk kita lakukan dan kita terapkan adalah sebagai posisi manajer. Di situ kita akan mengambil tindakan bertanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu
kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Ini posisi yang kita harapkan dapat kita lakukan dan kita terapkan untuk anak didik kita, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi kalau yang biasa kita buat tata tertib kelas itu adalah peraturan kelas, dan yang nantinya akan saya ajak Bapak Ibu buat adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap waktu? Jadi kita nanti perlu alasan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan yang tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang larangan menggunakan handphone pada saat di dalam pesawat yang sedang terbang? Intinya, ya Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan masker atau mencuci tangan? Itu semuanya untuk kesehatan. Kemudian kenapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Itu sebenarnya adalah untuk keamanan diri kita sendiri. Kemudian mengapa dilarang menggunakan handphone di dalam pesawat? Itu juga untuk keamanan kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sadar semua yang kita lakukan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri dan orang lain, maka tidak perlu kita dengan hukuman atau penghargaan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kita ataupun baik untuk anak didik kita. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 6A SDN 1 Tegedong. Pertama, disiplin waktu. Masuk di situ tata tertib, bagaimana masuk tepat waktu, tanpa harus dihukum atau harus diberi penghargaan. Kemudian saling menjaga kebersihan dan keindahan. Jadi kalau mereka sudah sadar bahwa kebersihan dan keindahan itu baik, mereka tidak perlu kita hukum atau apa, Bapak Ibu. Jadi ini dari kesadaran mereka sendiri. Kemudian saling menghormati sesama, selalu menerapkan 5S. Gemar membaca sebagai budaya literasi, kemudian saling membantu dan menghargai. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat untuk kelas 6A. Kemudian selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kata-katanya sedikit saja agar mudah diingat, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tidak hanya kita sendiri saja ya Bapak Ibu ya, dilibatkan baik itu murid, guru, dan juga kalau perlu orang tua juga dilibatkan, karena nantinya selain di sekolah mereka juga harus menerapkannya di rumah mereka masing-masing. Nah, ini dia segitiga restitusi yang saya maksudkan tadi, terdiri dari 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, standar nasional pendidikan. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada ambang posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab dan merdeka, serta selalu bahagia. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya nanti saya akan memutarkan video yang sudah saya buat, yaitu video restitusi, bagaimana saya menerapkan restitusi untuk anak didik saya. Silakan Bapak Ibu
tonton dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kegiatan eksekusi kita panggil mereka secara 4 mata secara Bapak Ibu. Jadi pada saat itu kita tidak membuat mereka rendah diri karena mereka tidak dipemandukan. Kemudian pada saat tidur itu juga saya sengaja membiarkan karena kalau saya bangunkan nanti teman-teman yang lain bisa tahu. Jadi untuk menjaga harga diri mereka, kita juga ambil tindakan setelah kegiatan sekolah berlangsung. Intinya kita bicarakan dengan anak-anak bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang kita bisa buat.
kamu ya untuk berdiskusi membuat poster tentang bertanggung jawab. Terima kasih Aprianti. Sekarang kamu boleh pulang ya. Jika melakukan restitusi, saya merasa dihargai dan belajar bertanggung jawab. Melakukan restitusi, saya merasa dihargai dan belajar bertanggung jawab. Oke, demikian Bapak Ibu video restitusi yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga apa yang saya lakukan hari ini bermanfaat. Silakan nanti Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita ada waktu sesi tanya jawab. Nanti sebelumnya akan saya kembalikan dulu kepada Ibu Rustiana untuk memimpin acara. Terima kasih. Demikian sudah bisa mendengarkan pemaparan dari Ibu Suhaida SPD tadi. Untuk selanjutnya saya akan membuka forum tanya jawab. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang ingin menanyakan tentang diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Suhaida tadi. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin di antara rekan-rekan pernah menghadapi kasus-kasus yang ada di kelas yang berkaitan dengan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Suhaida tadi. Ya, mungkin rekan-rekan mungkin yang ada di kelas rendah pernah mendapatkan semacam kasus atau penemuan tentang permasalahan dalam menyampaikan pembelajaran yang ingin disampaikan. Mungkin ada kawan-kawan yang mendapatkan permasalahan seperti itu, bisa ditanyakan kepada pemateri kita tadi ini. Silakan yang ingin bertanya. Silakan rekan-rekan, mungkin pernah menemukan permasalahan seperti apa di kelasnya. Ada Bapak Ibu? Ya, mungkin Bapak Ibu berpikir seperti ini ya. Apa yang kita kerjakan selama ini memang di sekolah kita memang sudah kita terapkan. Saya juga berpikir seperti itu Bapak Ibu. Apa yang selama ini kita lakukan sebenarnya memang sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Hanya mungkin nanti perlu kita perbaiki saja sedikit demi sedikit. Ya, silakan kepada Ibu kita mungkin mau bertanya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anggreni dari guru kelas 4. Di sini saya akan bertanya tentang budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, pada saat ini kan kemajuan teknologi yang semakin besar selalu memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Nah, jadi dengan adanya teknologi itu kan budaya-budaya luar itu masuk. Namun ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita sebagai pendidik itu harus bagaimana Bu menghadapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Vika. Silakan Ibu Umaderi. Terima kasih kepada Ibu Rufiana dan juga Ibu Vika Anggreni. Tadi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi kemajuan teknologi, di mana teknologi itu ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Nah, di sini Bapak Ibu memang kita perlukan disiplin positif dari diri mereka sendiri. Jika kita sudah membiasakan mereka untuk sadar dengan kemampuan mereka, untuk sadar dengan apa yang ada di dalam diri mereka, bahwa seperti tadi yang saya jelaskan, dalam diri mereka itu ada sebuah keyakinan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya, sambil membuka slide yang tadi akan saya jelaskan dengan Bapak Ibu. Jadi dalam diri anak itu mereka sudah punya yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sudah ada dalam diri mereka sendiri. Sebenarnya dalam diri kita juga ada sifat-sifat apa yang ada dengan diri kita, atau lebih dikenal dengan karakter. Ya Bapak Ibu, dalam diri kita itu ada kejujuran, ada sifat-sifat integritas yang lainnya, yang mana kalau mereka bisa menggali sifat karakter itu, kemudian kita bimbing, kita tuntun mereka untuk mengembangkan kodrat alam mereka itu menjadi lebih baik, itu nantinya bisa menjadi benteng untuk diri mereka dalam menghadapi kodrat zaman seperti yang Ibu Vika tanyakan. Yang dimaksud dengan kodrat zaman di sini adalah memang mereka seiring berjalannya waktu, teknologi itu semakin berkembang, terutama seperti yang sekarang kita hadapi ini adalah bagaimana anak-anak itu sangat dekat dengan handphone, ya Bapak Ibu ya. Handphone itu termasuk dengan perkembangan teknologi, yang mana di handphone itu berisi aplikasi-aplikasi yang ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif Bapak Ibu. Nah, untuk menjelaskan bagaimana biar anak kita
bisa membedakan mana yang baik untuk mereka, mana yang tidak baik untuk mereka. Kita juga harus paham. Sebagai pendidik kita juga harus berinovatif Bapak Ibu. Kita harus paham mana kira-kira aplikasi yang baik untuk perkembangan pendidikan anak didik kita, yang mana yang tidak baik untuk perkembangan pendidikan mereka. Kita harus paham terlebih dahulu, kemudian nanti kita jelaskan kepada anak didik kita. Ini nak, yang aplikasi ini kurang baik. Kalau yang ini baik, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita juga tidak bisa misalnya melarang anak didik kita untuk tidak menggunakan handphone, karena di handphone itu juga banyak sesuatu yang bernilai positif, seperti contohnya Google ya Bapak Ibu ya. Google itu sangat bisa membantu anak didik kita untuk menjadi pembelajar yang mendapatkan ilmu yang lebih. Karena apa? Kadang apa yang kita sampaikan itu tidak bisa menyeluruh. Kadang kita juga mengharapkan anak didik itu bisa mampu untuk menggali sesuatu yang mereka butuhkan di luar dari kita. Seperti itu Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kemudian setelah penyampaian diseminasi ini, saya berharap dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menerapkan apa yang tadi saya sampaikan agar bisa diterapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Selain itu nanti terus terang kita tidak bisa berbuat sendiri Bapak Ibu, saya tidak bisa berbuat sendiri. Untuk ini semua juga saya tetap memerlukan bantuan kepala sekolah, bantuan Bapak Ibu guru semuanya, juga semua yang ada di lingkungan sekolah ini, warga sekolah terutama siswanya, siswa-siswi, dan juga nanti tetap memerlukan bantuan dari orang tua, karena untuk menerapkan disiplin positif ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Jadi tidak bisa saya kerjakan sendiri saja. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan sehingga nanti ke depannya pendidikan atau karakter atau budi pekerti anak didik kita itu bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya kembalikan kepada Ibu Rusmiana. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Ya, mungkin di antara rekan-rekan sekalian masih ada pertanyaan. Silakan. Ya, kepada Ibu Siti dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawada. Saya guru kelas dari kelas 4. Saya memiliki satu pertanyaan, yang mana bagaimana cara menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya positif dalam proses belajar mengajar, Bu? Terima kasih. Ya, silakan Ibu Suhaida. Ya, terima kasih kepada Ibu Rusmiana dan juga Ibu Siti Mawada. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menerapkan dan menumbuh kembangkan budaya positif di proses belajar mengajar. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana cara menerapkan. Pertama, cara menumbuhkannya dulu ya Ibu Siti Mawada ya dan Bapak Ibu yang lainnya. Cara menumbuhkannya dengan pertama kita membuat keyakinan kelas. Ibu Siti ya, kita buat keyakinan kelas.
nanti misalnya kita kumpulkan anak-anak kita kumpulkan, kemudian nanti dari situ kita meminta mereka untuk menuliskan apa saja yang bisa, yang baik, maksudnya untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, kita kasih mereka kertas masing-masing satu, gitu ya. Setelah itu nanti kita minta mereka untuk menempelkannya di depan papan tulis, seperti itu. Setelah itu nanti baru kita sepakati dengan anak didik kita, yang mana ini yang harus kita buat keyakinan kelas. Nah, setelah nanti jadi keyakinan kelasnya, di situ nanti timbul kesadaran diri dari mereka sendiri, Bapak Ibu, terutama Ibu Siti ya. Nanti akan timbul kesadaran dari mereka. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu yang mereka sepakati bersama atas dasar hasil kesepakatan antara mereka sesama siswa dan kita sebagai guru untuk menuntun mereka. Setelah itu nanti jika sudah didapatkan kesepakatan kelas, mereka akan menerapkannya di dalam pembelajaran sehari-hari. Contohnya tadi yang saya sebutkan, kesepakatan kelas yang saya buat untuk kelas 6A. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, disiplin diri. Jadi mereka menuliskan, disiplin waktu. Nah, pada saat kita sepakati harus disiplin waktu, nanti mereka akan sadar sendiri, disiplin waktu itu yang mana saja ya. Ini tidak datang jam 7, tidak boleh terlambat, masuk kelas, jam istirahat, keluar jam istirahat, jika sudah bel bunyi harus masuk ke dalam kelas. Itu nanti tanpa perlu kita beri hukuman atau apa, mereka bisa menerapkannya sendiri karena ini adalah hasil kesepakatan mereka, dan juga karena memang ini dari diri mereka sendiri. Kemudian mereka juga membuat kesepakatan saling menjaga kebersihan dan keindahan. Jadi kalau mereka sudah sadar bahwa kebersihan dan keindahan itu merupakan sesuatu yang bisa menghadirkan kesenangan pada saat kita melihat kelas kita bersih ya, kita merasa senang. Kemudian kalau kita melihat kelas kita indah atau lingkungan sekolah kita indah, itu juga ada rasa kesenangan tersendiri dari diri mereka. Nanti di situ timbul keinginan mereka sendiri tanpa harus kita paksa. Kemudian saling menghormati sesama. Seperti kita ketahui di kelas kita itu kadang ada perbedaan adat budaya agama, yang mana saling menghormati itu sangat penting untuk mereka terapkan di kelas mereka masing-masing. Karena untuk menghindari pertikaian ya Bu Siti ya, kalau mereka sudah paham, sudah sadar bahwa saling menghormati itu nanti akan menimbulkan kedamaian dengan secara tidak langsung dari diri mereka, maka mereka akan menerapkan saling menghormati ini. Kemudian selalu menerapkan 5S yang saya sepakati dengan anak-anak sebagai seperti aturan kelas, di mana 5S itu ada salam, sapa, senyum, ya, santun. Itu nanti akan timbul kesadaran dari mereka sendiri bahwa dengan senyum itu bisa mendekatkan antara diri mereka dengan guru, antara diri mereka dengan sesama teman, menghindari perselisihan atau sejenisnya. Nah, seperti itu. Kemudian gemar membaca sebagai budaya literasi. Jadi kita kemarin juga mereka membuat keyakinan kelas, yaitu gemar membaca sebagai budaya literasi, yang mana seperti kita ketahui, dengan membaca, dengan membudayakan literasi itu nantinya akan sangat bermanfaat untuk diri mereka. Nantinya mereka akan mendapatkan banyak ilmu dari membaca, banyak
pemandangan-pemandangan tentang hidup dengan membaca. Nanti kalau mereka sadar bahwa dengan membaca mereka bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Dengan demikian nanti mereka dengan secara sendirinya dari dalam diri mereka sadar, oh budaya literasi ini, membaca ini sangat penting loh untuk saya ke depannya, seperti itu. Kemudian saling membantu dan menghargai. Nah, di kelas itu biasanya kita terapkan dengan piket kelas. Jadi dibiasakan kalau piket itu kan berkelompok, jadi mereka juga sadar dengan sendirinya bahwa harus saling membantu, harus saling bekerja sama, sehingga nanti pekerjaan yang mereka pekerjakan itu bisa mudah. Jadi hal pertama yang kita lakukan untuk menumbuhkan disiplin positif di sekolah maupun di kelas itu, pertama yang harus dilakukan adalah membuat keyakinan kelas, Siti Mawadah dan Bapak Ibu yang lainnya. Kemudian nanti setelah kita buat keyakinan kelas, baru nanti kita terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini untuk yang di sekolah, di lingkungan sekolah. Ini juga bisa diterapkan ke lingkungan rumah mereka. Nanti kita minta bantu kepada orang tua mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas ini di rumah mereka juga, biar nanti hasilnya bisa maksimal. Seperti itu Bu Siti Mawadah. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada Ibu Luciana. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bumandewi. Dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini, yaitu tentang sosialisasi diseminasi di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Suhaida SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.